Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan malam hari ini saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Hari ini kita masuk edisi ke-266, Selasa 25 Februari 2025. Dan kita ulas berita. Dan kita akan ulas berita tentang perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak, ya? Ya. Di mana Pasar Cinde yang dulunya ada berdiri sekarang sudah dibongkar, ya? Ya. Dan ini akan kita bahas, ya. Ada komentar dari mantan Kabar Eskrim Mabes Polri Pak Susno Dwaji, kemudian ada komentar dari Ketua Dewan Kesenian Palembang, Ya. Bapak Muhammad Nasir, dan juga ada komentar dari Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Ya. Yang pertama kita akan ulas tentang perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak ini. Komentar dari Pak Susno Dwaji. Silakan, Dedi. Pak Susno Dwaji selaku tokoh masyarakat dan juga mantan Kabar Eskrim Mabes Polri meminta kepada Kejati Sumsel untuk mengungkap siapa perusak Pasar Cinde yang dibongkar tersebut, karena Pak Susno mengatakan bahwa Pasar Cinde telah ditetapkan sebagai cagar budaya, Kak. Dalam berita yang sudah kita terbitkan, ya, Ded, ya, di Suara Nusantara edisi cetak, ini korannya hari ini, Ded, ya. Ya. Ya, Suara Nusantara. Tim kreatif bisa lihat, ya. Ini Dedi ada ambil judul siapapun pelaku perusak Pasar Cinde yang sudah menjadi cagar budaya itu harus diproses. Ya. Ini diproses maksudnya apa? Keterangan dari Pak Susno. Silakan, Dedi. Ya, Pak Susno Dwaji mengatakan bahwa di Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang perlindungan cagar budaya, Kak, ya. Terkait hal tersebut, Pak Susno Dwaji meminta agar siapapun pelaku perusak cagar budaya Pasar Cinde tersebut harus diproses, Kak. Berita tentang perkara dugaan korupsi Pasar Cinde yang pembangunan mangkrak ini sudah kita terbitkan juga beberapa kali di online, Ded, ya, di koran sn.com, dan apresiasi atau sambutan dari pembaca Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com begitu tinggi, Ded, ya. Dan apalagi keterangan dari Pak Susno Dwaji tentang cagar budaya ini. Pak Susno Dwaji juga mengatakan bahwa pengerusakan cagar budaya Pasar Cinde menunjukkan rendahnya kesadaran akan perlindungan objek purbakala yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Selanjutnya Pak Susno Dwaji juga mengatakan bahwa cagar budaya harusnya dilindungi karena memiliki nilai-nilai penting yang terkait dengan identitas, sejarah dan kebudayaan suatu bangsa, Kak. Oke, apa harapan Pak Susno kepada Kejati Sumsel terkait perkara ini? Ya, Pak Susno Dwaji berharap agar perkara tersebut terus dilakukan penyidikan hingga tuntas, Kak. Dan kita ucapkan terima kasih, Ded, ya, kepada Pak Susno Dwaji, ya, yang sudah memberikan komentar terkait perkara dugaan korupsi Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak. Oke, Ded, lanjut ulas berita kita, Ded, ya. Setelah komentar Pak Susno, sekarang komentar dari Ketua Dewan Kesenian Palembang Bapak Muhammad Nasir, ya. Yang beritanya sudah muncul di koran sn.com, Ded, ya. Dan sudah muncul juga di Suara Nusantara edisi cetak. Bahkan beberapa kali saya posting di TikTok pribadi saya, ya. Dan penontonnya itu lumayan banyak. Terkait perkara dugaan korupsi Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak, apa komentar dari Ketua DKP Bapak Muhammad Nasir? Silakan, Dedi. Ya, Kak, Ketua Dewan Kesenian Palembang, Muhammad Nasir berharap agar Kejati Sumsel mengusut tuntas dugaan kasus korupsi Pasar Cinde tersebut, Kak. Karena menurut Muhammad Nasir bahwa Pasar Cinde telah ditetapkan sebagai cagar budaya, di mana dikatakan Muhammad Nasir Pasar Cinde tersebut merupakan cagar budaya yang ditetapkan pertama kali, Kak, ya. Dari itulah dikatakan Muhammad Nasir bahwa Pasar Cinde sudah menjadi salah satu ikon Kota Palembang, sehingga dirinya selaku pihak dari Dewan Kesenian Kota Palembang berharap agar perkara tersebut dapat diusut tuntas, terutama bagi pihak yang memberikan izin terkait pembongkaran Pasar Cinde untuk dibangun pasar modern, Kak. Saya baca di berita koran sn.com cukup keras juga, ya. Komentar Bapak Muhammad Nasir, ya, sebagai Ketua DKP. Apa komentar Pak Muhammad Nasir yang lain? Silakan, Dedi. Ya, Pak. Ketua DKP Kota Palembang Muhammad Nasir mengungkapkan bahwa perusak cagar budaya Pasar Cinde merupakan perbuatan melanggar undang-undang, Kak. Di mana dikatakan Muhammad Nasir bahwa
Pasar Cinde selain telah ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota Palembang, juga ditetapkan berdasarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Kak ya, di mana dikatakan Nasir sejarah Pasar Cinde tersebut telah berdiri sejak tahun 1957. Dari itulah Muhammad Nasir selaku Ketua DKP menegaskan bahwa pihak perusak atau pembongkar Pasar Cinde telah melanggar undang-undang dan harus diproses oleh Kejati Sumsel Kak. Ada statement Pak Muhammad Nasir untuk harapan kepada Kejati ya, untuk menuntaskan perkara ini, Ded ya. Apa statement Pak Nasir? Silakan, Dedi. Ya, terkait hal tersebut Kak ya, bahwa sebelumnya kan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH mengungkapkan bahwa perkara ini terus berlanjut penyidikannya Kak ya. Terkait hal tersebut, Ketua DKP Kota Palembang Muhammad Nasir mengungkapkan bahwa keterangan Kejati Sumsel tersebut angin segar Kak ya. Dikatakannya angin segar bahwa penyidikannya terus berlanjut. Dari itulah Ketua DKP Kota Palembang Muhammad Nasir meminta agar perkara tersebut diusut sampai tuntas. Apalagi sebelum Pasar Cinde tersebut dibongkar Kak ya, untuk dibangun pasar modern, namun pembangunannya mangkrak. Dikatakan Muhammad Nasir bahwa kala itu sejarawan, budayawan, dan seniman sempat turun melakukan aksi unjuk rasa Kak ya, menolak pembongkaran Pasar Cinde tersebut, namun kenyataannya masih dibongkar untuk dibangun pasar modern dan kini pembangunannya mangkrak Kak. Oke, terkait perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak ini, Dedi pernah membuat berita keterangan dari Kapenkum ya, bahwa saksi-saksi akan terus dipanggil, Dedi ya. Apa keterangan dari Kapenkum? Silakan, Dedi. Ya Kak, Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH Kak ya, menegaskan bahwa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih tetap akan memanggil para saksi untuk diperiksa dalam proses penyidikan perkara tersebut, di mana dikatakan Fani Yuliakasari SMH diperiksanya para saksi karena perkara dugaan kasus korupsi Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak saat ini sudah dalam tahap penyidikan umum di Kejati Sumsel, di mana menurut Fani Yuliakasari SMH pada tahap penyidikan umum tersebut tim jaksa penyidik Kejati Sumsel masih menggali keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap para pihak yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban terkait perkara tersebut Kak. Penonton SN, banyak pembaca dari Suara Nusantara, edisi paper dan koran sn.com ya, yang memberikan apresiasi positif kepada saya ya lewat jalur percakapan WA ya, yang mensupport ya kepada SN, yang memberikan ruang kepada berita-berita ya, terhadap penuntasan perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak ini ya. Dan kita harapkan Kejati segera ya menuntaskan penyidikan ya perkara dugaan korupsi ini. Ada lagi keterangan Kapenkum Kejati dan untuk perkara ini? Ya, terkait perkara tersebut, Kasih Penkum Kejati Sumsel menegaskan Kak ya bahwa memang saat jauh ini penyidikan masih terus berjalan dan Kejati Sumsel masih melakukan serangkaian kegiatan penyidikan. Bahkan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH yang juga kita wawancarai menegaskan Kak ya bahwa perkara tersebut masih terus dilakukan penyidikan. Bahkan kedepannya saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan di sebelumnya akan dilakukan pemanggilan lagi untuk diperiksa oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Kak. Intinya bahwa perkara dugaan korupsi ini tetap jalan. Ya. Oke, dan berikutnya komentar dari Deputi Kamaki Sumsel ya, Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Saya sapa dulu Kak Ferry ya. Ini sibuk sekali Kak Ferry ya. Saat berbincang dengan Dedi siang tadi, infonya lagi di luar kota, Ded ya. Iya Kak. Jaga kesehatan Kak Ferry ya. Dan kita akan mengulas komentar dari Kak Ferry terkait masih perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak ini, Ded ya. Apa komentar Kak Ferry? Silakan, Dedi. Ya Kak, Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi atau Kamaki Sumsel Kak ya, Insinyur Ferry Kurniawan mengungkapkan bahwa terkait perkara dugaan kasus korupsi Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak tersebut, yakni adanya persetujuan pemberian izin pembongkaran Pasar Cinde karena menurut Ferry Pasar Cinde tersebut sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Dari itulah Ferry mengatakan bahwa awal mula dugaan kasus korupsi tersebut terjadi karena adanya pihak yang memberikan izin untuk membongkar Pasar Cinde yang kemudian
untuk dibangun pasar modern namun pembangunannya mangkrak, Kak. Oke, Ded ya, apa komentar dari Deputi Kamaki Insinyur Ferry Kurniawan yang lain? Silakan. Ya Kak, Deputi Kamaki Insinyur Ferry Kurniawan mengungkapkan Kak ya bahwa terkait perkara dugaan kasus korupsi Pasar Cinde yang pembangunnya mangkrak, menurut Ferry naik ke tahap penyidikan di Kejati Sumsel karena jaksa telah mendapati 2 alat bukti yang cukup Kak ya. Bahkan dikatakan Ferry pihak Kejati Sumsel juga telah memeriksa sejumlah saksi dan juga mendapati alat bukti lainnya terkait perkara tersebut, hingga Kejati Sumsel telah menaikkan perkaranya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari itulah Ferry Kurniawan meminta agar Kejati Sumsel dapat mengungkap dugaan kasus korupsi Pasar Cinde tersebut dan segera menetapkan tersangkanya, Kak. Selain itu, Ferry Kurniawan juga mengatakan bahwa penyidikan perkara ini sudah cukup memakan waktu lama, Kak ya. Dari itulah Ferry Kurniawan berharap jangan sampai penyidikannya berlama-lama dan segera menetapkan tersangkanya, Kak. Oke, tentu ada komentar Pak Ferry Kurniawan terkait perusakan cagar budaya Pasar Cinde ini, Den ya? Iya, Kak. Apa komentar Kak Ferry? Silakan, Dedi. Ya, komentar Kak Ferry selaku Deputi Kamaki Sumsel mengungkapkan perusakan cagar budaya tersebut telah melanggar undang-undang, Kak ya. Karena menurut Ferry bahwa Pasar Cinde telah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan penetapan Undang-Undang tentang Perlindungan Cagar Budaya. Dari itulah Ferry Kurniawan meminta agar Kejati Sumsel segera mengungkap siapa pihak yang telah merusak yang telah memberikan izin terkait pembongkaran cagar budaya tersebut, Kak. Penonton Lesa SN, berita yang kita ulas malam hari ini tentang perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Cinde yang mangkrak itu sudah kita terbitkan, Ded ya? Iya, Kak. Di Suara Nusantara edisi paper, Ded ya? Iya. Edisi Selasa 25 Februari 2025 ya. Itu ada di berita HL, Ded ya? Iya, Kak. Berita headline ya, berita utama itu ada komentar dari Pak Susno. Kemudian ada juga komentar Pak Ferry Kurniawan, Ded ya. Ini ada di halaman 3. Ini kita perlihatkan kepada penonton Lesa SN ya. Ya. Ded ya. Kemudian ada juga komentar dari Ketua Dewan Kesenian Palembang di halaman berapa, Dedi? Silakan. Ya, Kak, untuk berita komentar dari Ketua DKP Muhammad Nasir terkait komentarnya terkait dugaan kasus korupsi Pasar Cinde ini, kita terbitkan beritanya di halaman 5, kita tunjukkan ini. Oke. Iya, Kak. Oke, Ded, sepertinya kita udah di ujung ulas berita, Ded ya. Iya, Kak. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah semuanya menjadi mungkin untuk orang yang optimis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Ali Syimat bersama Dedi Suhendra, izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.